Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kalau laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi. Katakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa, oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi dibicara kau wanita Gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya, apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya, yang hisap pentil, minum susu, ya, yang terkencing, yang dibedongi, ya, yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam, siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dajjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian gak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan Gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang menghisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kau pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan kok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohongnya satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa. Akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si Gonjes ini mengatakan, ada buktinya. Kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap, kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalip sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya Gonjes. Makanya bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau les biola. Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib. Dia nyalip sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-galanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi beserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tapi cipta dari kejahatannya, cipta dari dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti yang Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa. Segala sesuatu dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, dajjal lagi, dibisikin setan dadanya, dibisikin dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa berubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan Gonjes dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan siapa? Siapa? Diduga menista agama, Ratu Entok. Dia sempat klarifikasi, katanya, gue itu cuman nyari di Google laki-laki rambut gondrong, dan gue lihat, gue nggak tahu dia siapa. Mana gue tahu, agama gue kan bukan itu. Yang gue pedulikan agama gue. Sebagai muslim pun kau dilarang di agamamu itu mentuhankan Isa Al-Masih, ya kan? Di daerah-daerah mayoritas Kristen lagi kau tinggal. Aku kan orang Medan, tahu aku di mana kau tinggal. Masa kau nggak tahu Yesus? Orang Medan nggak tahu Yesus? Mau orang Arab sekalipun yang ada di Medan tahu dia bentuk Yesus itu kayak mana? Ngeles kau itu seolah-olah kayak kau paling benar, rasis kau itu.
ya kan? Yesus Kristus aja bisa kok gituin. Kayak mana lagi patung-patung yang lain? Wah, sakit sih kau Ento. Sekarang buat video kok minta maaf, seolah-olah kayak sadar. Inilah ciri-ciri manusia munafik dan rasis nih. Walaupun wujudnya modern, tapi otaknya mendingan dilaporin aja nih orang penistaan agama, udah jelas-jelas pakai foto kayak gitu. Emang si Ratu Entok ini gak bisa dikasih hati sih. Gue dari dulu emang gak pernah suka sama orang ini. Dari gaya mulutnya udah feeling gue kalau dia bukan orang baik, dan ternyata benar. Ya ampun. Nah kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru-hara ini ya. Biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya, paling mentok nih ya Mak ya. Kemana lah penduduknya? Paling mentok sih minta maaf wah. Udah itu aja ujungnya. Gak akan adanya demo berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh, Tok, yang mau aku bilang. Ya Tok ya. Entok maksudku bukan itu, jangan pula nanti kalian kira Wak Maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kan ya kan. Bentar dulu ya Mak. Iya kan. Cuma gini loh, Tok, yang mau aku bilang. Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama, tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, itulah malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu, apa yang salah sama dirimu ah? Coba koreksi dulu, apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini Wak, bayangkanlah udah ditampar pipi awak kiri, harus kau kasih lagi pipi kanan. Coba kayak mana rasanya kami mendendam sama kau. Karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kok Tok. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si warwer nomor 1 ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu, kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh. Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent, nggak usah kamu menghina-hina gitu kan. Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok, sampai kamu menghina orang begitu? Itulah namanya kadang kala ya influencer terus konten kreator, kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten, dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya, ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan. Aduh, makanya jangan sampai begitulah, itulah kan. Kecewa, miris juga ngelihatnya ya. Guys, ada yang udah nonton video klarifikasi Ratu Entok yang dimana videonya saat ini lagi viral banget terkait dia melakukan penistaan terhadap Tuhan orang Kristen dan agama Kristen, dan sekarang itu lagi proses hukum. Beberapa laporan mungkin sudah masuk dan dia membuat klarifikasi bahwa itu tidak disengaja, nggak mungkin banget ya, nggak mungkin banget gak disengaja. Kalau misalkan tadinya katanya dia nggak tahu foto itu, ya nggak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa ya, nggak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa Ratu Entok ya. Jadi sekarang itu proses hukum lagi berjalan, lu tinggal ikutin aja Ratu Entok, nggak usah lu membela diri, nangis segala macem ya, nggak usah, karena udah menyakitin gitu loh. Kalau misalkan lu bilang dimaafkan, ya pasti kita memaafkan lo. Orang Kristen itu tuh pemaaf, memaafkan. Tapi proses hukum harus berjalan untuk membuat jera kepada orang-orang yang suka menghina agama yang bukan dianutnya gitu loh. Ya, selama ini kita udah sabar dengan segala hinaan-hinaan yang dilakukan, dan saatnya kita juga harus memberikan jera kepada orang-orang yang seperti lo ini gitu. Jadi dijalanin aja prosesnya, dan gue yakin dan pastiin bahwa lo bisa pakai baju orange, oke? Oke, Ratu Entok. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama. Dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan
yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Bagaimana tanggapan saudara semuanya ketika melihat dalam hari-hari ini ya, sudah 2-3 hari ya, sangat viral mengenai Ratu Entok yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Dia sangat viral sekali Bapak Ibu karena menghina Yesus ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia sudah pernah menghina saudara. Sudah pernah menghina dan dia pernah juga ikut masuk dalam dunia perdebatan. Walaupun sebentar ya, dia pernah masuk di salah satu akun TikTok daripada Polemikus. Karena ini sudah berulang saudara, maka saudara-saudara kita dari Medan, ya khususnya orang Kristen, bersuara Bapak Ibu. Ya, ikut bersuara. Bahkan banyak di antara netizen yang ada di kota Medan itu sangat menyayangkan sikap daripada Ratu Entok itu. Nah, kita ingin melihat Bapak Ibu, apakah Ratu Entok itu kebal hukum atau hukum penistaan agama itu merata sama di mata hukum. Siapa saja yang menista agama, maka hukum penistaan agama tidak segan-segan untuk menangkoi. Nah, apakah Ratu Entok ini akan ditangkoi? Sementara dia sudah minta maaf, tetapi di saat dia minta maaf pun Bapak Ibu, sepertinya dia tidak ikhlas dalam minta maaf. Masih saja juga dia menyalahkan orang yang mengedit videonya. Padahal itu tidak diedit saudara. Jelas dia, bahkan dia buat suara seperti suara apa gitu Bapak Ibu ya. Jelas sekali dia dalam hal ini menghina. Akhirnya ramai-ramai netizen memberikan komentar, menyayangkan sikap yang namanya Ratu Entok. Kalau kata Opung Parbalak Bapak Ibu, saya tidak tahu dia mbak-mbak kah atau abang-abang, kakak kah atau abang kah. Tidak tahu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempergunakan media sosial dengan baik. Dan kita orang Kristen khususnya, mari pergunakan media sosial untuk ladang, untuk wadah, untuk media kita memberitakan Injil, kita memberitakan firman. Nah, saya Bapak Ibu mengenal Yesus itu lewat media sosial. Pada suatu hari terjadi perdebatan di media sosial, di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab, di Facebook. Dan grup itu sampai hari ini masih ada. Nah, di grup itu tiap hari terjadi perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan Bapak Ibu, setiap saat terjadi cacian, makian, hinaan dari kedua belah pihak. Tapi ada satu bapak yang tidak pernah membalas hinaan, cacian, makian saya, sehingga membuat saya itu bertanya-tanya dalam hati dan pikiran saya, apa yang dibaca oleh bapak ini? Apa yang dipelajari oleh bapak ini? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, apa yang dipelajari oleh orang Kristen, karena orang Kristen sama dengan saya. Nah, tetapi bapak itu berbeda sekali. Lemah lembut ketika menjawab saya. Hinaan saya beliau jawab dengan lemah lembut. Cacian saya beliau jawab dengan rendah hati. Nah, akhirnya membuat saya mencari akan kebenaran. Nah, saya juga mengajak saudara semuanya. Kita mempergunakan media sosial dengan lemah lembut, dengan baik maksudnya saudaraku. Biarlah setiap tulisan kita, setiap postingan kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan setiap postingan kita menjadi batu sandungan. Bukan setiap postingan kita, apa yang kita bicarakan, kita dicela, dihina, diolok-olok. Tetapi saudara, yang namanya kabar baik, ya kabar sukacita, yang namanya Injil, baik kita beritakan dengan cara yang baik atau dengan cara yang menurut mereka itu tidak baik atau kasar, itu tetap juga dihina saudara. Ya, Injil itu kita beritakan dengan cara apapun tetap juga dihina. Saya sudah alami di TikTok saudara. Saya tidak menyinggung iman apapun, agama, kepercayaan apapun. Begitu saya mulai live, saya sapa para penonton, para pengikut, lalu saya memuji Tuhan, menyanyi. Langsung datang orang-orang tertentu yang sangat banyak jumlahnya, Bapak Ibu, mereka menghina, mereka mencaci maki, mereka mengolok-olok. Dan berkali-kali saya ingatkan kepada orang-orang yang ada di live chat supaya tidak membalas komentar mereka. Biarkan tangan mereka memberikan komentar yang negatif, tetapi setidaknya telinga mereka mendengarkan nama Yesus, mendengarkan kesaksian saya, mendengarkan Injil. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka dari itu saya selalu menghimbau, mengingatkan orang-orang yang ada di live chat, khususnya orang Kristen Bapak Ibu, supaya tidak membalas hinaan, cacian, makian mereka. Biarkan mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Kita berbeda dengan mereka. Kita tidak sama dengan dunia yang sibuk membalas hinaan, sibuk membalas cacian, sibuk membalas makian. Seperti seorang bapak, ketika bapak tersebut tidak membalas hinaan, cacian, makian saya, itu membuat saya bisa melihat terang yang ada pada bapak tersebut, sehingga membuat saya bertobat, percaya kepada Adonai Yesus Habasya.
Haleluya saudara, salam bagi kita semua. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya. Dan saya berdoa bagi saudara, kiranya saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, saudara yang lemah dikuatkan, saudara yang terikat dibebaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan perkembangan channel ini. Teruslah dukung supaya boleh menjadi berkat dan juga mengedukasi bagi banyak orang. Saudara, bagi saudara yang belum mengenal yaitu kebenaran yang sesungguhnya, percayalah kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, Yesuslah jalan satu-satunya ke surga, Yesuslah satu-satunya keselamatan, dan Yesuslah hidup yang kekal itu sendiri. Dan saya yakin saudara yang menerimanya pasti tidak akan dikecewakan dan tidak akan pernah ditinggalkan. Yesus berjanji, di bumi ini engkau akan memperoleh berkat 100 lipat kali ganda. Di dunia akan datang, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, itulah video kurang lebih, yaitu video lengkap tentang bagaimana seorang Ratu Entok menghina Yesus Kristus. Dan apa yang kita lihat sudah sangat terbukti apa motifnya dan apa yang disampaikannya. Dan jelas kiranya orang ini kita doakan supaya Tuhan menjamah hatinya, cepat atau lambat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita berdoa kiranya orang ini juga mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan kita berdoa saudara, supaya orang ini juga cepat atau lambat keadilan ditegakkan, sehingga orang ini diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita cinta NKRI. Kita tidak mau ada lagi oknum-oknum yang mau merusak umat yang beragama dan juga merusak NKRI itu sendiri. Teman-teman, inilah video yang saya bagikan. Kiranya dari video ini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa hal-hal seperti itu tidak penting dan tidak berguna bagi kita, bahkan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, mari kita kerjakan yang berguna, yang bermanfaat bagi orang-orang sekeliling kita, bahkan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.